Mereka memang bingung. Masa mau makan daging Yesus, daging orang, emangnya zombie, monster, atau kanibal? Teman-teman yang disayangi Tuhan, setelah Hari Raya Pentakosta, secara berurutan masih ada 3 lagi hari raya dalam hari-hari liturgi kita. Setelah minggu lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nanti berikutnya hari Jumat yang akan datang kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, pada hari ini ya, biasanya di banyak paroki dilaksanakan penerimaan komuni pertama bagi anak-anak yang sudah menyiapkan diri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, biasa sekali kalau kita omong tentang tubuh dan darah Kristus, Ekaristi atau komuni, ya, terus kita bakal keinget sama perjamuan malam terakhir, yang emang disebut sebagai akar atau asal muasal dari perayaan Ekaristi. Dan itu bukan tanpa dasar, ya. Malahan dasarnya kuat bingits. Ya. Ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, semuanya menceritakan perjamuan malam itu dan mengungkapkan dengan jelas pesan Yesus agar kita merayakannya sebagai kenangan akan Dia. Nah, dalam perjamuan itu juga kita tahu Yesus omong tentang tubuhnya dan darahnya. Maka sangat biasa juga kalau dalam perayaan hari ini orang merenungkan kembali makna dan pentingnya perayaan Ekaristi bagi kita umat beriman. Teman-teman terkasih dalam Kristus, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan aspek yang sedikit berbeda dari biasanya itu, ya. Tentu masih terkait dengan realitas yang satu dan sama, tubuh dan darah Kristus, Ekaristi atau komuni, ya. Tapi saya ingin mengajak kalian mengarahkan perhatian pada dimensi yang berbeda. Mari kita mulai dengan memperhatikan bacaan Injil hari ini, ya. Kalau pada tahun B dan C Injil yang dikutip adalah Injil sinoptik yang tadi sudah kita sebut, pada tahun A ini gereja mengutipkan Injil Yohanes. Dan kalau diperhatiin, Injil Yohanes ini beda sendiri, ya. Apa bedanya? Apa maknanya? Teman-teman kekasih Allah, ada 3 hal yang ingin saya bagi dengan kalian. Pertama, terkait soal konteksnya. Yohanes emang omong tentang tubuh atau daging dan darah Kristus. Tapi dia omong itu bukan dalam konteks perjamuan malam terakhir seperti ketiga Injil sinoptik, ya. Dia omong dalam konteks yang lain. Kalau dalam istilah sekarang, konteksnya bukan altar, tetapi pasar. Ya. Yesus omong tentang dagingnya, tentang tubuhnya, itu bukan di hadapan para murid terpilih dalam perjamuan malam terakhir, tetapi di hadapan banyak orang Yahudi yang mengikuti dia dalam peristiwa makan-makan piknik di bukit dekat atau di pinggir Danau Galilea. Ya. Bisa dibayangin bedanya situasi itu. Nah, adakah sesuatu yang berbeda yang ingin disampaikan oleh Yohanes? Secara sederhana, bisa kita katakan bahwa kayaknya Yohanes mau memperluas makna sakramen Ekaristi. Kalau kita omong atau dengar tentang kisah perjamuan malam terakhir, ya, hampir otomatis kita akan ingat perayaan Ekaristi yang biasa kita rayakan. Dan pikiran kita sudah biasa membayangkan atau mengkaitkan
Ekaristi sebagai suatu perayaan sakramen yang liturgis, suatu peristiwa khusus di mana Yesus hadir secara nyata memberikan dirinya bagi kita. Nah, kayaknya lewat konteksnya Yohanes mau bilang bahwa setiap perjamuan atau peristiwa makan bersama, baik itu di rumah-rumah yang paling sederhana atau di istana yang mewah atau di bawah kanopi langit dengan rumput-rumput sebagai karpetnya, ya, semuanya merupakan sakramen. Ya. Bagi Yohanes, altar gereja, meja makan, dan tempat piknik merupakan hal yang sama, dalam arti bahwa ya, di tempat-tempat itu kita bisa mencap, menyentuh, dan memegang roti dan anggur yang menghadirkan Kristus bagi kita. Ya. Dan kekristenan hanya akan menjadi sesuatu yang miskin dan menyedihkan kalau Kristus dibatasi hanya dalam bangunan gereja. Keyakinan Yohanes ialah bahwa kita bisa menemukan Yesus, menemukan Kristus dimanapun dalam dunia yang berisi atau dipenuhi oleh Yesus Kristus sendiri. Istilahnya Christ-filled world. Teman-teman yang terberkati, hal kedua yang mau saya bagikan adalah soal makan dagingku. Paling sedikit 5 kali Yesus berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus makan dagingnya, ya, supaya bisa hidup selama-lamanya. Kita tahu penyebutan berulang dalam kitab suci sangat biasa punya arti penegasan. Nah, kalau sekarang itu diulang sampai 5 kali, ya, bisa kita duga penekanannya pasti luar biasa. Pertanyaannya tentu, apa maknanya? Kita dengar dalam Injil reaksi orang-orang Yahudi yang mendengar. Ya. Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kedengarannya ini kayak reaksi orang yang kebingungan, ya nggak? Benar, tapi juga nggak benar. Benar karena mereka memang bingung. Masa mau makan daging Yesus, daging orang, emangnya zombie, monster, atau kanibal? Ya. Nah, kenapa nggak benar? Karena mereka nggak sebingung itu juga. Karena pada zaman itu dikenal satu tradisi di mana orang ya biasa mempersembahkan hewan sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Gitu. Jadi, hewan itu akan dibakar sebagai persembahan. Tapi nggak semuanya dibakar. Ada bagian yang dimakan. Ya. Tapi, begitu bagian yang dipersembahkan itu dibakar, ya, nah mereka percaya, mereka yakin bahwa si dewa itu sudah merasuki daging hewan itu, termasuk bagian yang akan dimakan itu. Gitu. Maka, ketika mereka makan daging yang nggak dibakar itu, ya, itu mereka sedang makan dewa itu sendiri. Nah, karena mereka makan dewa itu sendiri, maka mereka dipenuhi, diisi oleh si dewa itu, juga hadirlah dalam diri mereka kekuatan dinamis milik si dewa itu. Jadi, mereka bingung bukan dengan logika jalan pikir kata-kata Yesus, melainkan karena yang dimakan, yang harus dimakan adalah daging Yesus sendiri. Gitu. Tentu ini nggak biasa sama sekali. Tapi Yesus tahu persis apa yang dia katakan, apa yang dia maksudkan. Ya, dia adalah anak Allah, dialah Allah sendiri. Nah, kalau pakai bahasanya tradisi tadi, memakan dagingnya, makan daging Yesus berarti memakan dia, dipenuhi olehnya. Ya, dan bahkan dikuasai
dikuasai oleh kekuatan dinamis Yesus sendiri. Gitu. Nah, itulah yang memberikan hidup kekal, hidup selama-lamanya. Ya. Dan itu sama sekali bukan mustahil, bukan gak mungkin terjadi. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Dan sekarang kita tahu bahwa memang yang dimakan bukan daging Yesus sendiri, kita gigit-gigit Yesus, enggak. Ya. Yang kita makan adalah roti yang dikuduskan, dikonsekrir oleh Roh Kudus dan diubah menjadi tubuh Yesus, tubuh Kristus. Nah, jadi sekarang kita tahu betapa pentingnya memakan daging Yesus untuk keselamatan kita. Ya, ingat Yesus menekankan itu, mengulang itu sampai 5 kali. Teman-teman umat yang dipilih Allah, masih ada satu hal penting lagi yang perlu saya bagikan. Masih terkait dengan makan dagingku, yaitu minum darahku. Ya. Dalam tradisi Yahudi, darah itu melambangkan nyawa atau hidup. Ya. Maka kalau Yesus mengatakan bahwa kita harus minum darahnya, itu semacam berarti bawalah hidupku, hidup Yesus, ke dalam pusat adamu, ya, pusat diri kita. Dan hidupku itu milik Allah. Itu berarti kita harus membawa hidupnya, hidup Yesus ke dalam pusat hati kita. Ya. Gak terlalu jauh sih logikanya sama soal makan dagingku tadi. Teman-teman kawanan yang dicintai Tuhan. Setelah semuanya itu, apa yang bisa kita tanamkan dalam hati kita untuk hidup iman kita selanjutnya? Pertama, sangat penting bagi kita untuk bisa mencintai dan menghormati Ekaristi sebagai sakramen yang maha kudus. Tempat Yesus hadir secara khusus dan nyata. Ya, tapi enggak kalah penting untuk bisa menghayati sakramen itu di luar bingkai Ekaristi, di luar tembok gereja, tidak hanya di altar, tapi juga di pasar. Yesus ada, hadir di mana-mana. Kalaupun Yesus seolah tidak hadir, tugas kitalah untuk membuat kehadirannya di tempat kita hidup lebih nyata, lebih terasa. Kedua, makan dagingnya dan minum darahnya bukan semata berarti menerima komuni, menyambut tubuhnya dalam perayaan Ekaristi, maju ke depan, suci-suci, lur-lur, ya. Tetapi sungguh-sungguh merupakan perjalanan kita, perjuangan kita, memasukkan seluruh kemanusiaan Yesus seutuhnya ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Sampai diri kita, hidup kita, sungguh-sungguh dijiwai, digerakkan, diterangi oleh kemanusiaan Yesus sendiri. Ya. Yang ketiga, sebagai semacam ukuran keberhasilan dalam proses itu, ya, saya mengajak kalian melihat tiga keutamaan yang saya anggap paling penting dalam diri Yesus. Ya. 1, dia mencintai Bapanya. 2, dia sekehendak dengan Bapanya. 3, dia memberikan diri untuk keselamatan kita. Ya. Maka, untuk mengukur sejauh mana kita sudah memasukkan kemanusiaan Yesus ke dalam diri dan hidup kita, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, atau mungkin tanya kepada orang agar mereka membantu menilai kita. Ya. Sudah seberapa jauh kita belajar mencintai Bapa? Sudah seberapa jauh kita belajar menjadi sekehendak dengan Bapa? Dan sudah berapa jauh
kita belajar memberikan diri kita bagi sesama. Teman-teman, anak-anak Allah, ketiga poin ini menurut saya menjadi lebih nyata relevansinya dalam situasi kita sekarang ini. Ketika kita masih harus merayakan Ekaristi secara berbeda, menerima tubuhnya dengan cara yang tidak biasa. Kita ditantang untuk sungguh menghayati kehadiran Kristus dimanapun kita berada. Kita ditantang untuk meresapkan kehadirannya dalam diri dan hidup kita. Dan kita dipanggil untuk membuat kehadirannya menjadi sungguh-sungguh nyata bagi sesama kita lewat pemberian diri kita. Ya, pemberian diri kita bagi sesama, khususnya bagi mereka yang menderita dan kesulitan. Semoga Tuhan Yesus sendiri menjiwai hidup kita dan memberkati kita senantiasa. Amin.